Jangan dipaksain. Mungkin karena kondisi kamu lagi nggak fit, makanya vision kamu nggak berfungsi. Mending sekarang Lala istirahat, ya. Jangan sedih lagi. Bah, ini kok baunya kayak racun tikus ya? Tante yakin banget deh. Soalnya sebelumnya Tante juga pernah beli racun seperti ini buat basmi tikus-tikus di sini. Tapi ya, semalam waktu gue pergi sama Zalina, gue itu ketemu sama Mbak Heni. Gue ketemu sama Mbak Heni, dia lagi ngebeli racun tikus. Dan kata Mbak Nabila, Mbak Heni ada pada saat kejadian Zata keracunan. Apa mungkin racun itu dibeli untuk keracunan Zata? Kita berasumsi yang nantinya bakal jadi fitnah. Mending sekarang kita selidiki siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Iya, kamu betul loh. Zata nangis. Kenapa arwah Zata terus gangguin aku? Padahal kan aku nggak sengaja bunuh Zata. Zata, mama mohon, jangan ganggu mama lagi, nak. Alam kita udah berbeda, tempat kamu udah bukan di sini lagi. Kamu mau marah sama Nabila itu semua gara-gara dia, nak. Ya Zata ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mbak kenapa? Saya dengar tadi Mbak teriak-teriak. Nggak apa-apa. Mau apa kalian kemari? Kami juga mau nanya soal racun tikus yang Mbak beli. Itu yakin buat tikus? Yakin lah. Emang kenapa? Bukan untuk meracuni Zata anak Mbak kan? Kurang ajar kamu ya. Sembarangan nuduh saya. Saya nggak mungkin sejahat itu. Pergi kalian dari rumah saya. Pergi. Pergi. Ya Allah, apa mungkin pelakunya itu Mbak Heni atau Mbak Nabila?
di sini? Kok ada pecahan gelas sih? Apa jangan-jangan Zata mau ngasih petunjuk ya ke aku? Zata, kamu di mana, Zata? Zata, kamu di mana, Zata? Kamu mau minta tolong apa, Zata? Coba kamu bilang aja, Zata, sama Lala. Ya Allah. Kak Lala! Kak Lala, sini! Zata? Zata? Ah! Zata? 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 Hah? Astagfirullahaladzim. Zata! Zata, kamu di mana, Zata? Kamu serius ambil kios ini dari Nabila? Apa? Ambil? Aku nggak salah denger. Orang Nabila yang kasih kios ini ke aku kok. Pasti kamu paksa dia kan? Kamu jangan serakah. Kembalikan kios ini ke Nabila. Belum tentu Nabila yang meracuni anak kita. Mas, kamu itu nggak waras ya? Kamu itu suami aku, bukan suami Nabila. Kenapa sih kamu bilang dia terus? Kamu benar-benar suka sama dia ya? Hah? Jawab! Aku kasihan sama dia karena dia orang baik. Buka hati kamu. Kamu jangan cari keuntungan dari kematian anak kita. Kalau anak kita nggak akan tenang lihat perilaku buruk kamu kayak gini. Nggak baik. Keterlaluan kamu ya, Mas. Bener-bener suami nggak tahu diri. Kamu lebih milih belain orang dibanding istri kamu sendiri. Aduh, udah deh, udah. Aku tuh udah muak banget nih sama kamu ya. Aku mau pisah kamu. Zain, Allah nggak senang dengan perpisahan. Aku juga udah muak tuh nggak hidup sama laki-laki pincang kayak kamu. Dan nggak berguna. Istighfar kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Teh. Apa tuh, Mak? Teh, tolongin, Teh. Yo. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa nih? Lu jadi orang keterlaluan banget sih. Nggak kasihan sama laki lu apa ya? Ya Allah, dosa tahu lu kasar sama laki lu. Ya ini emang nggak bisa dibicarakan baik-baik. Karena kan suami istri. Nggak apa-apa, Teh. Saya salah paham. Heh, laki-laki pincang. Mulai sekarang aku udah bukan istri kamu lagi. Titik. Udah deh ya. Kalau kalian berdua kasihan sama dia, tampung aja. Karena di sini udah nggak ada lagi tempat buat laki-laki pincang kayak dia. Semoga aja yang ngeracunin Zata itu cepet ketangkep, ya Ros? Iya, Bu. Doain aja yang terbaik ya. Katanya sih Lala udah dapat penglihatan. Ya, mudah-mudahan jadiin gampang pembunuhnya itu ditangkap, Bu. Tega banget anak kecil diracunin. Mari, Rosa, Wat, emak punya gosip. Seru banget. Oh, kalau tidak seru jangan cerita. Iya, seru deh pokoknya. Apa, maaf? Itu, si Henny ngerebut kiosnya si Nabila. Udah gitu si Henny itu berantem sama lakinya diusir. Bercerai dan minta cerai. Good, bagus. Bagian Nasi kuning. Nabila. Nasi kuning. Sini. Mau beli nasi kuning? Oh yes, of course. Kita mau beli karena kita itu kasihan sama kamu. Kamu punya kios direbus si Henny kan? Iya benar. Iya, Bu Marimar, nggak apa-apa. Uang bukan segalanya untuk saya. Yang penting, saya bisa hidup tenang dan bahagia seperti sekarang.
Oh iya. Kasian deh. Sekarang kamu harus keliling ya buat jualan nasi kuning. Kalian semua jangan ada yang mau beli nasi kuningnya dia. Nanti kalian semua diracunin loh. Kayak anak saya. Mbak Heni nggak baik lo ngomong kayak gitu. Belum tentu kan Mbak Nabila yang ngeracunin Zata. Udah deh, kamu tuh gak usah ikut campur. Ini bukan urusan kamu. Nah, mendingan kamu siapin aja tuh bunga 7 rupa untuk saya. Hah? Bunga 7 rupa buat apaan? Iya, buat ziarah ke makam anak saya lah, Mak. Oh. Saya peringatin kamu ya, Heni ya. Kamu nanti bakal menyesal. Karena Lala sudah kasih penglihatan bahwa yang meracuni Zata itu orang yang pakai cincin hilang permata satu. Udahlah, saya nggak jadi beli bunganya. Nah, lah kok nggak jadi? Dia marah sama anak kecil. Zat, semoga babeh kamu perginya lama ya, biar aku tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Vero, Mas Alina. Iya, Mas Rahman, kesini ngapain? Mau nitipin nasi kuning lagi ya? Iya Mbak, tapi kali ini bukan usaha saya dan istri, tapi ini usaha Mbak Nabila. Aku bantuin Mbak Nabila karena sekarang dia jualan keliling. Kiosnya Mbak Nabila udah dikasih ke istri saya. Oh, iya boleh kok. Mbak Nabila yang sabar ya. Semua masalah itu kan ada jalan keluarnya. Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Mungkin memang belum rezeki saya. Dan mungkin juga rezeki saya memang di sini. Jadi saya nitip ya Mbak ya. Nanti keuntungannya kita bagi sama rata. Mudah-mudahan ya Mbak, laris nasi kuningnya. Aduh, bener-bener ya si Lala. Hampir aja aku ketahuan. Aku lupa kalau dia tuh punya kemampuan gaib. Tapi untung dia nggak tahu cincin aku. Jadinya aman. Akhirnya aku bisa juga bikin nasi kuning. Tahu gitu mah dari dulu aja, jadi aku nggak perlu dah butuh bantuan si Rahman yang nggak guna itu. Nasi kuningnya Heni paling enak sekampung Kucrit. Silakan Mas. Nasinya satu ya. Oh iya siap. Oh iya Mas. Oke, ditunggu ya. Saya siapkan dulu. Silakan. Nasi kuning apa nih? Enak banget. Lah, kok dimuntahin? Enak, malah keras lagi. Kok pada bilang gak enak ya? Apa penglaris dari Mbah Subur udah mulai luntur ya? Cuma dong gue punya kios. Kalau dagangannya juga gak laku. Aduh, kok gatel nih muka gue panas. Ini pasti pengaruh penglaris bedak pemikat ini nih. Gue harus segera ketemu Mbah Subur lagi nih. Gimana nih Mbah? Masa muka saya jadi luka begini? Efek bedak pemikatnya sepertinya sudah luntur. Tapi saya bisa cantik lagi kan Mbah? Pasti bisa. Usaha kamu juga bisa laris lagi. Tapi kamu harus mulai siapkan satu orang tumbal perempuan lagi. Ini Mbah tumbalnya. Tapi saya minta tolong Mbah, sebelum dijadiin tumbal, santet dia dulu. Kasih dia penyakit yang sangat menjijikan. Baik, saya akan laksanakan. Mpok Ati mau dibungkusin berapa? Oh, itu Daud tadi udah pesan 4. Dua-duanya aku yang bayar ya. Kenapa Nabila?
Panas kulitku. Astagfirullahaladzim, panas kenapa? Itu muntahnya ada belatungnya tuh. Muntah keluar belatung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok bisa begitu? Aduh. Ya Allah. Hah, Mak? Ini di nasi juga keluar belatung semua tuh. Masa sih, Os? Ini tuh. Astagfirullahaladzim, bisa begitu ya? Oh, jatuh. Sakit. Sebentar lagi Nabila akan mati dengan penyakit yang menjijikan itu. Dan aku akan pakai bedak pemikat itu lagi supaya semua orang yang akan beli nasi kuning aku tanpa mereka protes. Kalau sebenarnya masakan aku itu nggak enak dan tanpa bahan-bahan yang berkualitas. Aduh. Mama jahat. Astagfirullah, Nabila, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Aku nggak tahu, Mas. Badanku sakit semua kayak dipukulin. Kamu yang sabar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Ustadz, Mbak, kita harus cepat-cepat nolongin Nadila. Jangan sampai Nadila meninggal, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini gimana caranya nolongin Nadila? Lebih baik kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh. Sekarang kita doa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah. Jangan ganggu urusanku. Perempuan ini sudah dikontrak mati. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istajib du'ana ya Allah. Allahu Akbar. Pak Ustadz.
Untung aku sempat perbaikin permatanya. Jadi aku aman. Gak akan ada yang tahu kalau aku yang buat zat keracunan.